Mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi. Yo, oke guys, kembali lagi di EDGWSG channel. Jadi di video kali ini mau review nih guys, ada nasi goreng instan guys. Nasi goreng instan di sini aku beli harganya kalau nggak salah 10.900 di Indomaret guys. Nih, nasi goreng instan namanya Nasindo. Nasindo, nasi Indo kali ya. Diproduksi oleh PT Nasindo Sehat Sejahtera yang beralamat di Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Dan kita lihat komposisinya ya. Dan ini berat bersihnya 85 gram guys. Oke, kita lihat komposisi pertama nih guys. Komposisi yang paling awal ini ada singkong ternyata guys. 43,99%. Wow. Terus ada tepung beras di sini 18,9% dan saus cabai dan bla bla bla. Jadi bahan terbanyaknya di dalam komposisi ini ternyata singkong guys, 43,99%. Tapi ingat guys, ya ini ada hal yang penting guys nih. Mengandung alergen. Lihat daftar bahan yang dicetak tebal, alergen nih. Ini kayak ada natrium metabisulfit, itu tuh kayak pengawet gitu guys. Jadi hati-hati yang punya alergi ya, kayak ruam-ruam gitu, sebaiknya jangan konsumsi ini ya. Yang kedua nih, mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui guys. Jangan konsumsi ini dulu ya buat anak-anak di bawah 5 tahun, ibu hamil dan ibu menyusui karena mengandung pemanis buatan guys. Bahaya. Tapi kalau orang sehat, orang dewasa, it's okay lah buat makan atau konsumsi ini. Kita lihat dari packagingnya dulu guys. Packagingnya ini warnanya ada kuning, merah, dan ada tulisan di atas nih, mudah dan praktis penyajian. Apakah mudah dan praktis guys? Mari kita coba nanti ya habis ini. Dan ini sebenarnya kalau dipegang cukup kecil guys. Dan ini tuh sebenarnya packagingnya tahan panas guys. Ini ada tulisannya nih guys. Mana sih? Kemasan tahan panas sampai 120 Celcius guys. Jadi aman sampai 120 derajat Celcius. Dan cara memasaknya juga gampang guys. Ini cuma ini. Tuang beras dan sayuran kering ke dalam kemasan ini. Terus dikasih air panas sebanyak 120 ml. Terus ditutup. Ada ziplocknya di sini. Ditutup 10 menit. Dan habis itu dimasukin minyak, kecap, saus, dan lain-lain dan diaduk guys. Nah ini aku penasaran guys, gimana ya rasanya ya. Mari kita coba ya. Kita mulai dari sekarang. Tuang beras dan sayuran kering ke dalam kemasan. Oke, kita tuang berasnya. Terus sayuran kering guys, aku tuang guys ya. Oke, aku tuang air panas guys. Nah air panasnya itu sampai sini guys. Nah sampai sini ini. Aku tuang air panas guys ya. Oke, hup. Habis dituang air panas, kita tutup. Jangan sampai tutup banget biar ada uap-uapnya dikit. Oke, kita tunggu 10 menit dari sekarang guys. Yo guys, udah 10 menit nih guys. Sekarang kita buka ya guys ya. Lama juga 10 menit ya. Waduh, apa jangan-jangan tadi lupa nggak diaduk? Tapi nggak ada instruksi diaduk. Oh nggak apa-apa. Wah bentuknya guys. Ini guys. Tuh. Aku coba tanpa saus dan kecap dulu ya guys. Cukup menarik guys. Bentuknya agak panjang-panjang. Sebenarnya ini kayak ada singkong-singkongnya ya kan. Karena di komposisinya kan ada singkong. Berapa persen tadi nih? 43,99%. Jadi di dalam ini tuh ada singkong juga. Tapi ya aku coba nih. Aku coba ya guys. Kok kayak mie ya guys ya, kayak agak kenyal-kenyal gitu guys ya. Apa jangan-jangan ini mie? Kayak kenyal-kenyal gitu guys. Jadi kayak mie kecampur sama nasi gitu. Rasanya sih untuk MSG-nya tuh cukup kuat guys ya. Jadi rasa micinnya cukup kuat. Tapi masih bisa masuk ke mulut lah. Masih bisa ditelan lah. Ini aku tambahin beberapa. Ada bawang goreng. Tambahin kecap guys ya. Terus aku tambahin ini guys. Minyak sayur. Apakah ada perbedaan guys setelah ditambahin kecap bawang sama minyak sayur? Kalau sausnya ini nggak usah lah ya. Karena saya nggak suka pedes juga. Ini aku aduk-aduk guys.
guys. Baunya sih kayak digoreng ya. Nih guys, jadinya guys. Tuh jadi ada efek-efek shining dari minyak sayurnya dan agak warna gelap ada warna gelapnya dari kecapnya nih guys. Aku coba ya guys ya. Enak sih. Tapi kalau mau dibandingin sama nasi goreng yang beneran mah jangan lah ya guys. Tapi ini masuk ke kategori enak lah ya. Masuk ke kategori enak. Dan kira-kira nih dengan harga 10.900 atau 10 ribuan nih, worth it nggak nih buat dibeli nih? Kalau menurutku cukup worth it kalau buat kalian yang sedang perjalanan jauh dan butuh istirahat dan butuh kalori yang banyak. Kebetulan pengen nasi goreng dan pengen cepet. Waktunya kebetulan tengah malam atau di tempat yang jarang ada penjual nasi goreng ya kan. Pengen nasi goreng yang cepet, 10 menit aja jadi. Ya ini cukup recommended lah. Apalagi kalorinya guys nih guys. Kalorinya itu 140 kalori ya, cukup lah guys ya. Jadi untuk Nasindo rasa nasi goreng ini rasanya enak, cukup recommended buat kalian yang sangat terpaksa harus makan karena lapar, terus istirahat di tengah jalan di minimarket beli ini kan. Tinggal mungkin bisa minta tolong mbak kasirnya kalau punya air panas gitu kan. Minta dikit atau gimana lah gitu. Apalagi buat kalian juga mau yang suka naik gunung ya kan, suka camping, ini juga sangat cocok nih, juga simple kan bikinnya kan, cuma dikasih air panas aja gitu guys. Jadi kesimpulannya Nasindo rasa nasi goreng ini cukup recommended buat beberapa kalangan ya guys, dan harga 10.900 itu juga nggak terlalu mahal menurut saya. Dan jangan lupa jangan makan makanan instan setiap hari ya. Makan makanan instan di waktu-waktu yang terpaksa aja. Oke guys. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.